Ini kita lanjutkan kembali pembahasan ya, topik kita Nature 40. Jadi Nature 40 ini adalah lost connection dengan keluarga ya. Ini kita perlu bahas lebih dalam, saya kira. Jadi lost connection dengan keluarga. Jadi perasaan tidak diinginkan ya. Perasaan tertolak oleh keluarga sendiri. Di Indonesia ini masih sering ya. Di Indonesia masih sering kita mendengarkan cerita-cerita di Nature 40 ini. Misalnya soal pernikahan yang tidak direstui, itu kan jadi isu yang ini ya, saya kira di kampung-kampung itu masih ada lah. Jadi ketika anaknya memilih pasangannya sendiri, lalu kemudian keluarga tidak setuju, ya. Keluarga tidak setuju dan kemudian keluarga memberikan ultimatum, ya. Memberikan ultimatum bahwa kalau kamu tidak ikut, tidak nurut, maka kamu dianggap tercoret dari kartu keluarga ya. Nanti namamu kamu akan dianggap mati saja begitu. Saya masih hampir ya, masih mendengar cerita seperti itu di masyarakat kita. Kan itu menambah rasa sakit ya. Rasa sakit pertama itu kan keterpisahan ya dengan keilahian. Jadi yang perlu diperhatikan itu keterpisahan dengan keilahian. Jadi keterpisahan ini atau keilahian yang teralienasi itu awalnya sangat menyakitkan ya. Awalnya sangat menyakitkan. Lalu itu kemudian rasa sakit itu teralihkan ketika kita mulai membangun hubungan ya, hubungan dengan diri kita, hubungan dengan orang lain. Dan hubungan itu kan pertama kali dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Nah, jadi ketika hubungan yang dibangun tadi itu mengalami krisis ya. Mengalami krisis dan pada akhirnya sampai pada titik kita mengetahui bahwa saya sudah tidak diinginkan lagi oleh keluarga. Ya, itu perasaannya saya belum pernah sih ngalamin gini ya. Tapi beberapa teman saya yang mengalami nature ini itu jadi kayak depresi begitu ya. Jadi kayak depresi, ada yang cerita itu dia hanya
naik bis, ya, naik bis Jakarta Tangerang, Tangerang Jakarta hanya untuk menghabiskan waktu saja gitu, nggak ngerti apa yang, nggak ada tujuan kemudian itu, nggak ada tujuan. Mungkin kalau kita lihat nature ini banyak terjadi pada apa ya, anak-anak pang gitu ya, anak-anak pang mungkin atau anak-anak gelandangan yang memang itu keberadaan apa keluarganya itu tidak lagi menginginkan mereka, atau mungkin dialami oleh orang yang apa ya, mungkin apa namanya LGBT itu ya, itu kan jarang itu ada keluarga yang menginginkan seperti itu. Jadi itu bisa melahirkan depresi dan kecemasan. Jadi semua keterpisahan itu setidak-tidaknya menyebabkan depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan. Jadi depresi ini kan ya karena bagian dari kehilangan itu ya. Kehilangan sejarah kehidupannya itu orang bisa depresi. Sementara kecemasan itu kan karena ketidakpastian ya. Ketakutan akan masa depan, sementara depresi ini lebih kepada terkait dengan masa lalu. Kehilangan masa lalu. Takut akan masa lalunya. Itu bisa depresi orang. Nah, di sini yang perlu diperhatikan berarti bahwa keluarga itu juga menimbulkan apa kekeliruan ya. Jadi kita lihat di sini keluarga itu bisa menjadi menghasilkan potensi ya, bisa menjadi sebagai potensi untuk terjadinya disidentifikasi diri. Jadi disidentifikasi diri karena keberadaan keluarga. Di sini berarti kan kalau kita telusuri bahwa ya keluarga ada maka saya ada. Dan itu tentu saja perasaan keluarga itu ya kita ada keluarga maka saya ada itu punya ini ya, punya sejarah di mana ya kita lahir tentu di keluarga ya. Kita tiba-tiba menemukan diri kita berada di keluarga. Kita kemudian tuh memiliki banyak support system ya, kehidupan tuh dari keluarga. Maka mungkin ketika mengalami nature 40 ini, maka kemudian tuh kesedihannya itu bahwa saya akan menjalani kehidupan yang tidak pasti ini hanya sendiri, tanpa ada penolong, tanpa ada yang support lagi ya. Jadi kemudian tuh ingatan tentang bahwa kehidupan ini jalani sendiri, penuh ketidakpastian, keras ya. Itu kemudian tuh nature 40 ini kan kayak loneliness ini ya. Dekat-dekat loneliness. Jadi kesepian di tengah keramaian karena terbuang dari keluarganya, tidak diinginkan lagi oleh keluarganya. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk melampaui nature ini, ya,
selalu diperhatikan ya bahwa saya itu berbeda dengan Aswar. Jadi Aswar itu tidak mewakili saya. Itu yang paling penting ya. Secara spiritualnya untuk transendensi bahwa Aswar itu berbeda dengan saya. Yang memiliki ikatan keluarga itu Aswar. Karena Aswar ini kan adalah sebutan yang melekat kepada darah, ya, badan di situ, ya, bodinya itu. Kalau orang Jawa bilang awanya, awak, gitu ya, tubuh. Kekeluargaan itu kan kekeluargaan di tingkat tubuh dulu, ya. Jadi sebenarnya pada tingkat spiritual itu kita semua ini adalah satu dari jiwa yang satu. Keilahian, dan itu tidak mungkin terputus. Tidak mungkin terputus. Semua satu. Keilahian yang sama. Keilahian yang sama. Karena kita terputus dari keilahian ini, lalu kita menyebut diri kita, saya ini diaku sebagai Aswar, dan tentu saja memori tentang Aswar ini adalah memori yang didasari oleh keterpisahan dengan keilahiannya, dan artinya memori tentang Aswar ini adalah memori tentang rasa sakit, memori tentang penderitaan, memori tentang ketidakberdayaan, gitu ya. Memori tentang ketidakberdayaan. Pikiran kita diisi oleh ingatan tentang Aswar itu. Dari kecil sakit-sakitan, ya makan aja itu enggak bisa megang sendok. Karena kita mengidentifikasi Aswar sebagai saya. Itu poinnya ya. Sehingga kita kehilangan keluarga, tidak diinginkan keluarga itu berarti kita kembali dalam keadaan tidak berdaya, seperti waktu kecil kita. Ingatan itu mungkin membuat kita ya ini mengalami regresi ya. Regresi. Penuh penyesalan kenapa saya dilahirkan gitu ya. Kenapa saya dilahirkan? Saya hanya menjadi beban ya, bagi diri saya sendiri. Kehidupan ini adalah beban bagi diri saya sendiri. Maka cara melampaui keadaan itu adalah memahami bahwa memang betul bahwa keluarga itu sebagai sebuah keniscayaan ya. Sebagai sebuah keniscayaan di dalam kehidupan di dunia ini. Tidak mungkin kita lahir tanpa terlahir di keluarga itu. Ya. Tidak mungkin. Tetapi bahwa saya ini tidak pernah dilahirkan. Yang dilahirkan itu Aswar. Saya itu bukan dilahirkan, dia hadir. Dia langgeng abadi. Yang mengalami yang mengalami, kata orang Jawa itu obah-obah ya, berubah-ubah, keadaan yang berubah-ubah itu Aswar. Seperti itu ya. Jadi yang mengalami perubahan dari kandungan lahir ke dunia itu si Aswar itu.
bukan saya. Bukan saya. Itu akan apa namanya, kalau kita menerangkan ini kepada orang yang merasa tidak diinginkan oleh keluarganya itu, maka depresinya itu akan sedikit ini ya, pulih. Karena kemudian bahwa dia mengenal dirinya yang baru, diri yang ilahi. Prinsipnya kan kalau diri yang ilahi itu teridentifikasi, maka ego itu, si aswar ini akan teralienasi sehingga rasa sakit akan kekurangan-kekurangan diri itu akan lenyap begitu saja dari pengalaman kesadaran kita. Seperti itu. Oke ya. Jadi bahwa poinnya di sini, keluarga itu memang sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita bisa lahir ke dunia ini tanpa keluarga. Tetapi bahwa saya itu tidak dilahirkan. Ya, tetapi itu dia hadir. Dia hadir sebagai keilahian itu sendiri. Mungkin itu ya, mungkin itu poinnya. Sehingga kemudian dengan kehadiran keilahian itu, kita bisa menciptakan hubungan kekeluargaan yang kreatif. Ya, hubungan kekeluargaan yang kreatif, di mana keluarga itu bisa menjadi tempat pertama, ruang waktu untuk mengaktualkan potensi-potensi keilahian itu. Mungkin itu apa namanya poinnya ya, bahwa memang keluarga itu adalah, tidak mungkin kita lahir ke dunia ini tanpa melalui keluarga. Tetapi saya yang lahir itu aswar, saya itu bukan yang dilahirkan ya, tetapi yang dihadirkan. Mungkin itu poinnya. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin diskusi, silakan. Mengapa jiwa begitu melekat kepada tubuh? Oke, ini bagus. Mengapa jiwa begitu melekat kepada tubuh? Sebenarnya ya inilah apa namanya itu, kita itu terjebak ya, terjebak dalam paradigma atomistik, di mana kemudian kita membuat struktur ruh, jiwa, badan, pikiran dipisah-pisah semua, ya kan? Itu kesalahan saya kira. Itu kan ilmu itu ya, bukan kenyataan. Pada kenyataannya kan yang ada itu ya si aswar ini. Jiwa yang perform ya aswar itu. Aswar itu tentu memiliki badan, tentu memiliki atribut, semuanya dia punya. Itulah aswar ya, aswar dengan A atau aswar dengan A besar. Jadi saya sendiri itu mulai melepaskan paradigma atomistik tentang jiwa. Jiwa itu adalah tubuh ini, ruh ini enggak. Terlalu ribet, membuat saya pusing memikirkan diri saya. Mendingan semua hal tadi itu selesai dengan nama. Jadi nama itu adalah jiwa yang perform, yang potensial sekaligus yang aktual, itulah nama ya. Jadi untuk King saya kira ini perlu apa namanya biar tidak ribet memahami diri,
maka itu sudah. Kita tidak usah membuat klasifikasi objektif tentang diri kita. Yang perform itu ya aswar. Ya. Aswar itu meliputi seluruhnya tuh. Ya punya badan, punya semuanya. Ya. Nggak usah dipisah-pisah. Tinggal kemudian tuh kita fokus kepada yang hadir ini aswar yang ego atau aswar yang ilahi. Ya. Selesai sampai di situ. Kita lagi tidak perlu mendiskusikan diri kita secara atomistik, strukturnya terpisah-pisah seperti itu. Karena itu malah membingungkan ya. Itu untuk King. Lalu mengapa jiwa melekat bukan melekat kepada tubuh, tetapi itu hanya soal gagal membedakan antara aswar kecil dengan aswar besar gitu ya. Itu kemudian kita gagal membedakan antara aswar dengan saya biar lebih mudah gitu ya. Poinnya itu paradigma non dual ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kita masih terjebak dalam paradigma atau mistik, itu kita cenderung ke filsafat material ya. Dan itu justru paradigma atau mistik itu juga digunakan dalam pengajaran agama. Ribet. Ribet, terlalu ribet. Kenapa nggak aswar saja? Ya, toh? Tinggal kemudian di situ ada aswar kecil, aswar dengan A besar. Selesai jiwa itu. Clear. Clear. Seperti itu. Kalau kita mengidentifikasi diri sebagai aswar dengan A kecil, itu kan kemudian yang teringat adalah memori materialnya, memori ketidakberdayaan. Ya kan? Memori ketidakberdayaan. Memori kekurangan, memori kesakitan. Tetapi kalau yang teridentifikasi adalah aswar, saya yang ilahi, itu kata orang Jawa itu ingsun, maka yang akan hadir adalah potensi keilahian itu sendiri, ingatan keberlimpahan, ya, ingatan keterhubungan dengan seluruh alam. Artinya konsep atomistik itu kan cara berpikir kita. Dan kita kemudian tidak menyadari pengaruh dari konsep atomistik itu dalam membahasakan diri kita. Padahal yang perform itu nama. Yang perform kan nama. Seluruh diri kita itu bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu nama. Kalau sudah aswar, maka seluruhnya. Ya kan? Kalau sudah aswar, maka seluruhnya. Kita tidak akan terjebak dalam pikiran kita sendiri. Ya definisinya langsung ke aswar aja gitu. Biar tidak membingungkan, saya dan aswar itu dipisahkan. Saya itu yang mengetahui si aswar itu. Seperti itu ya. Kurang lebih begitu. Jadi enggak usah ribet. Abu Ardhidwa itu kan ini ya. Tidak perform. Konsep-konsep saja.
konsep-konsep, dan itu identifikasi sebagai cara berpikir atau mistik. Bagaimana mengetahui ciri-ciri kemelekatan itu? Ya, ciri-cirinya itu menderita atau bahagia, itu saja. Kalau saya itu pasti harmonis dengan seluruh kehidupan, tapi kalau si Aswar itu pasti si Aswar itu kan ingatan penuh ketidakberdayaan, ya. Seperti itu. Ya, kalau saya sendiri menggunakan saya dan si Aswar gitu ya. Jadi kalau mulai sedih itu si Aswar tuh yang sedih. Si Aswar. Si Aswar. Dan si Aswar itu ya bukan saya, ya langsung tertawa aja gitu kan. Si Aswar aja kok. Dan itu si Aswar aja. Jadi yang punya, ya saya mengetahui Aswar, selesai kan. Dan di situ saya ini yang bisa mengubah-ubah keadaan si Aswar. Saya yang bisa mengubah-ubah keadaan si Aswar. Tergantung apa dengan apa saya bisa mengubah-ubah keadaan si Aswar, dengan niat dan perhatian. Kata orang Jawa, niat ingsun, ya. Yang punya niat itu kan saya. Yang menguasai perhatian itu kan saya, bukan si Aswar. Ya, ada? Bukan si Aswar. Ada lagi kira-kira? Yang punya utang itu Aswar. Yang jomblo itu Aswar. Ujung-ujungnya jomblo. Nah, itu si Aswar. Itu susah-susah amat. Jadi yang jomblo itu si Sani, ya begitu. Yang jadi ibu itu si Sani. Nah, kita bisa, saya ini bisa mengubah keadaan si Sani dengan niat dan perhatian. Udah selesai gitu. Nggak usah belajar teori kuantum itu, udah langsung auto kuantum. Kalau bisa membedakan antara saya dan Aswar. Aswar dengan A kecil atau Aswar dengan A besar. Aswar dengan A besar itu bukan manusia, ya. Itu bukan manusia. Itu kita menyebutnya Aines, ya. Keilahian itu sendiri. Sementara Aswar dengan A kecil itu itness. Itness, ya. Ini Aswar, ini Aswar. Kalau dalam Hawking kan ini diri sama aja. Gitu ya. Belajar teori pusing mah. Ternyata gitu tuh. Loh iya. Diribetin teori. Ya, Aswar itu dengan A besar itu keilahian tak terdefinisikan. Pure consciousness pokoknya. Udah simple itu aja, pakai itu aja udah. Aswar dengan A besar ini nih langgeng, ya. Sementara ini nih kata orang Jawa itu oba-owah, ya. Aswar dengan A kecil ini karepnya itu mulur mungkrot. Ya kan? Mulur mungkrot. Sebentar susah, sebentar senang.
Jadi mulur mungkret, oba-oba, apalagi itu. Saya lebih senang kalau ini pakai bahasa Jawa ya. Mulur mungkret, oba. Dia aswar yang A kecil ini kena hukum bunga susah. Ya, bunga susah. Sementara ini dia langgeng. Iya, Aden ayem. Ini gimana ini? Apabila Aswar mempunyai nama lain, sebut saja Anwar, ya itu sama saja. Mau Aswar, mau Anwar, mau kelelawar, tetap saja sebagai Itnes. Mau kelelawar, tetap saja itu Itnes posisinya. Ya, silakan aja gitu. Oke ya. Kalau namanya itu masih bisa disebut, maka itu diri kecil ya. Kalau nama itu masih bisa disebut, maka itu diri kecil. Aswar besar itu namanya nggak bisa disebut. Tak bisa disebut gitu. Oke ya. Jadi itu teman-teman yang punya, ya mungkin yang sedang diusir oleh istrinya, ya atau yang dikunci pagar di karantina mandiri. Ini saya kira pembahasan kita malam ini relevan ya, relevan dengan situasi kita beberapa dalam bulan-bulan ini soal karantina mandiri, di mana kita kemarin itu sempat melihat apa namanya itu video viral yang dibuat oleh dokter Indro soal bahwa karantina mandiri ini menghasilkan dehumanisasi, ya, di mana kemanusiaan itu seolah-olah hilang, ya, gara-gara COVID ini, ya. Jadi gara-gara swab itu kemudian tuh rasa kemanusiaan itu hilang. Iya, nggak bisa disebut tan keno kinoyo ngopo. Iya, itu udah benar ya. Nggak bisa disebut tan keno kinoyo ngopo. Dan bagi teman-teman yang apa namanya, yang mengalami karantina, yang menjalani karantina mandiri, di mana rasanya keluarga itu sudah kita tidak terkoneksi lagi sebagai sesama manusia, maka menyadari saya berbeda dengan Aswar itu akan menyembuhkan luka karena isolasi, ya, isolasi mandiri, dan itu menyebabkan kita diperlakukan seolah-olah hilang gitu loh, hilang hubungan kemanusiaannya. Dokter Indro yang itu loh, yang apa namanya, Dokter Indro itu kan ahli virologi gitu ya. Itu kan viral kemarin, di mana dia melihat apa namanya, orang-orang yang menjalani isolasi mandiri itu diberi makan tuh kayak ini, dilempar begitu saja gitu. Ya pokoknya kalau sudah membedakan itu ya enggak perlu disebut, itu kan hanya pengetahuan intuitif. Langsung itu selesai masalah ya. Saya kira itu dulu malam ini ya. Saya tunggu sampai 19.50. Nah, ini ada pertanyaan, apakah si Aswar mati suri? Enggak.
Aswar itu justru menerima pelimpahan cahaya dari saya. Kan gitu. Kalau si Aswar ini tidak menerima pelimpahan cahaya dari saya, maka dia akan kekurangan. Dia akan mencari pemenuhan terus-menerus. Nggak ada yang asuh gitu ya. Teman-teman yang sakit, itu perlu dibedain ya, perlu dibedain. Perlu dibedain. Oke, 2 menit lagi, siapa tahu ada ya diskusi kecil atau ada apa gitu ya. Ya udah habis ya. Nggak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup segitu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar atas sharingnya malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Udah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Kemarin mau dibawa lupa. Terima kasih.